Ibu Dr. Melanie Ratih Manani dari University of Heidelberg. Juga mahasiswa semuanya, baik dari jenjang S1, S2 maupun S3 di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan ilmiah kuliah pakar yang akan disampaikan oleh Dr. Melanie Ratih Manani. Pada kesempatan siang hari ini, kebetulan pimpinan berhalangan sehingga menugaskan saya untuk memberikan sambutan sebagai bentuk dukungan atas kegiatan pada siang hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga ucapan selamat datang pada Ibu Dr. Melanie Ratih Manani. Selamat datang kembali di kampus tercinta Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, walaupun melalui media online. Ya. Selamat datang, Dr. Melanie. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Di mahasiswa sekalian, Ibu Dr. Melanie ini dulu adalah alumni Fakultas Kedokteran UNS, sempat menjadi bagian dari grup research disease control. Ya. Nah, sekarang kembali lagi ke alma mater tercinta ya untuk bersharing ilmu, teknologi dan pengalaman beliau di siang hari ini dengan topik ya, cardiometabolic effect di dalam antiretroviral pada penanganan HIV/AIDS. Topik ini sangat menarik ya, apalagi bagi mahasiswa sekalian yang mengambil tema HIV/AIDS. Silahkan pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menimba ilmu, pengetahuan ya tentang topik HIV/AIDS. Dan kami juga berharap kepada Ibu Dr. Melanie bahwa kerjasama ini bisa terus berlanjut ya. Nah, nanti mahasiswa kalau kami beri penguji Ibu Melanie ya harus berterima kasih. Gitu. Kami mohon Bu Melanie juga tetap terus berkenan untuk melanjutkan kerjasama yang luar biasa ini. Demikian kira sambutan singkat dari kami atas nama pimpinan. Sekali lagi pada siang hari ini 100 lebih mahasiswa hadir untuk menyimak paparan dari Ibu Dr. Melanie. Kita berikan reaction dulu untuk peserta yang sudah hadir, luar biasa. Di tengah musim hujan yang terus mengguyur kota Surakarta ini, Bu Dr. Melanie ya tadi tidak menyurutkan semangat ya, mahasiswa baik S1, S2, S3 ini untuk terus menimba ilmu ya. Memang bidang ilmu kesehatan masyarakat ini menjadi salah satu unggulan di dalam visi dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Dan ini dibuktikan ya. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya di tingkat nasional, bahkan juga internasional. Kegiatan ini menjadi bukti nyata tentang keunggulan itu di Fakultas Kedokteran adalah di bidang IKN. Untuk itu saya ucapkan selamat pada mahasiswa, juga pada panitia semuanya. Aquartutif, Statim, terima kasih sekali. All teams do the best ya. Dan juga terus semangat untuk terus menyelenggarakan kegiatan ini sudah mengharumkan nama Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, khususnya bidang ilmu kesehatan masyarakat. Lagi selamat mengikuti kuliah pakar ya. Dengan ini saya resmi saya buka pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti kuliah pakar dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erindra. Ini kita panggilnya Pak Erindra ya. Jadi dosen ini Pak Covid ya, karena memang salah satu sampai satu-satunya sekarang yang aktif nih Bapak dosen laki-laki setelah Prof Hartono kembali menjadi rektor sibuk sekali gitu kan. Jadi Pak Erindra ini selalu mendukung setiap kegiatan dan juga ada salam ini teman-teman dari Dr. Fitri dan juga Prof Ari karena pada kesempatan hari ini beliau berdua sedang menuju Frankfurt jadi tidak bisa bergabung karena sinyalnya juga akan sedikit terganggu. Namun acara pada siang hari ini tentunya atas inisiasi beliau berdua dengan Dr. Melanie dan juga mendapatkan support yang penuh ya Pak ya
Meskipun jamnya jam kritis ya, Pak, harinya Jumat, weekend, siang-siang begitu. Baiklah, teman-teman dan juga Dokter Erindra, mungkin berkenan sebelum kita mulai, kita berfoto bersama dan Dokter Melani juga sudah membuka kamera. Kita akan spotlight teman-teman. Dan adik-adik boleh dibuka kameranya. Iya, boleh pakai avatar, tapi avatarnya jangan yang membuat saya shock ya. Tadi saya melihat ada maskot Boyolali ya, jadi mau saya foto avatarnya loh kok kurang ciamik seperti itu ya. Jadi boleh dibuka teman-teman videonya, nanti akan dihitung oleh panitia sampai 3, lalu senyum ya, menyandarkan semangat untuk kita belajar pada kesempatan siang hari ini. Baiklah, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, tersenyum. Iya, luar biasa. Ini ada 5 slide ini. Coba saya lihat ya di slide kedua nih. Masih semangat. Slide kedua ini, yuk 1, 2, 3, tersenyum. Iya, slide kedua ini saya lihat ada Ibu Lena, juga ada teman-teman dari S1, ada juga teman-teman dari angkatan saya di sini, ada Bu Indri. Nah, ini coba saya lihat lagi slide ketiga. Oh, slide ketiga sudah ada adik-adik ini sepertinya. Karena banyak-banyak avatar lucu. Boleh dibuka dulu adik-adik. Kita screenshot terlebih dahulu. 1, 2, 3. Iya, terima kasih teman-teman atas kontribusinya. Dan tentunya terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang masih dan juga kita akan mulai bersemangat untuk belajar bersama. Baiklah, hadirin yang saya hormati, kita memasuki acara inti, yaitu kuliah pakar atau International Guest Lecture bersama dengan Dr. Melani. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Erindra bahwa beliau adalah alumnus dari UNS. Mungkin adik-adik ataupun teman-teman yang baru bergabung di UNS belum begitu mengenal, maka kalau tak kenal, kita kenalan begitu ya, Dr. Melani. Ya, sebelumnya saya mohon izin membacakan sedikit kurikulum vitae. Mungkin teman panitia boleh bantu share kan? Karena waktu angkatan saya ini Dr. Melani datang ke UNS. Pak Erindra dan Dr. Melani mungkin mengingat di 2023, 2024 awal. Ya, Ibu Dr. Melani Ratih Mahanani, Medical Doctor Master of Science. Beliau sekarang ada di Jerman domisilinya dan pernah bekerja baik di dalam negeri yaitu di Indonesia, di UNS, dan juga langsung hijrah ke Jerman. Kayaknya untuk kuliah ya dok ya, terus abis itu keterusan begitu ya. Bisa kita lihat pengalaman pekerjaan beliau sekarang adalah staff scientist di Unit Epidemiology of Transition, Heidelberg Institute of Global Health Medical Faculty di Heidelberg di Jerman. Beliau menamatkan S2 dan S3-nya juga di Jerman sejak tahun 2017 hijrah ini ke Jerman belajar hingga menyelesaikan doktornya di 2023. Tentunya dengan banyak sekali dan juga peraihan yang sangat cemerlang baik dari S1 hingga dengan S3. Beliau juga mendapatkan sertifikasi dan training untuk berbagai macam bidang ilmu, diantaranya Advanced Method in Climate Change Epidemiology, Recent Advance in Meta-Analysis, juga ada beberapa training terkait dengan nutrition epidemiologi dan juga tentang cancer. Kalau untuk penelitian jangan ditanya, ini kalau diturunkan ke bawah banyak banget ya. Jadi kalau saya bacain satu-satu sampai jam 3 ini habis. Dan tentunya di sini kita bisa lihat banyak sekali penghargaan dan juga award yang sudah didapatkan oleh Dr. Melani dari pemerintahan Jerman. Ini adalah publikasinya yang bisa teman-teman untuk citasi dan juga bisa dilihat mungkin satu persatu karena pasti banyak yang akan related dengan skripsi, tesis ataupun disertasi kita. Oke, terima kasih panitia. Ya, sepertinya ini sudah siap untuk belajar dan saya juga ingin menyapa lagi. Selamat pagi, Mbak Melani. Ini di sana, Dok. Jam berapa nih, Dok, kalau boleh tahu? Selamat pagi semuanya. Di sini masih jam 8 pagi. Wah, masih jam 8 pagi. Berarti lebih cepat kami ya, 4 jaman ya, sekitar 4 sampai 6 5 jam. jam. Iya. Iya, siap. Baiklah, Dokter Melani akan menyampaikan pemaparan materinya terlebih dahulu, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mungkin lebih kurang sekitar 30 menit. Nanti setelah itu kami akan membuka sesi diskusi atau tanya jawab
boleh teman-teman biar tidak lupa apa yang ingin ditanyakan ditulis di kolom chat. Nah, nanti kalau misalkan sudah waktunya bertanya dan ingin bertanya secara langsung, boleh raise hand. Jadi nanti pertanyaannya dikumpulkan dulu, kalau ingin langsung tinggal raise hand seperti itu. Baiklah, kepada Dr. Melanie, dengan hormat saya persilahkan. Terima kasih banyak Mbak Aquatuti. Terima kasih banyak Dr. Erindra atas the warm welcome. Terima kasih atas invitation-nya. Saya diperbolehkan untuk mengisi kuliah pekan pada hari ini. Senang sekali rasanya meskipun bergabung secara daring, saya bisa membagikan sebagian dari research project saya di Jerman. Harapannya nanti juga bisa membuka pintu-pintu kolaborasi lebih lanjut dengan rekan-rekan sekalian di sini. Kemarin saya mendapatkan undangan ini dari Dr. Fitri dan Profesor Aris seperti yang disampaikan tadi. Ya, jadi kami sedang menginisiasi sebuah kolaborasi dan harapannya ini bisa menjadi awal langkah yang baik ke depannya. Sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, saya diberitahu oleh panitia bahwa ada mahasiswa asing juga yang bergabung. Jadi kemungkinan saya akan menggunakan bahasa Inggris untuk penyampaian materi ini. Apakah tidak apa atau bagaimana Mbak Aquartuti? Oke, monggo, dokter boleh. Mahasiswa asing kebetulan yang di sini bergabung ada dari Timor Leste, mungkin bisa juga berbahasa Indonesia. Mungkin kalau bilingual boleh kali dok ya. Oh ya ya ya. Tapi mungkin Siap-siap, ada beberapa term yang lebih lebih nyaman untuk disampaikan dalam bahasa Inggris. Jadi siap-siap terima dokter. kasih atas pengertiannya. Siap. Jadi ya, kita bisa mulai di sini. Jadi saya akan menyampaikan materi tentang interdisciplinary insights on non-communicable disease risk, cardiometabolic effects of ART in HIV. Slide selanjutnya. So actually this project is a part of my postdoctoral fellowship project, di mana saya memenangkan postdoctoral fellowship grant untuk program postdoctoral saya. Di sini saya mengedepankan pendekatan interdisciplinary. Jadi tidak hanya fokus pada penyakit menular maupun penyakit tidak menular, tapi ini seperti mengintegrasikan keduanya menggunakan research skills di kedua topik yang berbeda kemudian digabung menjadi satu untuk bisa berkontribusi pada assessment dan juga providing dasar untuk program planning untuk pencegahan dan pengendalian penyakit yang lebih terintegrasi, khususnya di Sub-Saharan Afrika, di mana studi ini dilakukan. Jadi nanti saya akan membawakan studi, mungkin next slide please. Next slide please. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke dua studi yang akan saya bawakan, kita tahu bahwa antiretroviral treatment atau ART sudah mengubah HIV itu menjadi sebuah kondisi kesehatan yang manageable namun kronis, di mana ART ini berhasil menurunkan angka kematian yang berhubungan dengan HIV dan meningkatkan life expectancy pada orang dengan HIV. Namun dengan adanya keberhasilan ini tentu akan terdapat challenge-challenge baru, di mana diantaranya angka harapan hidup yang meningkat ini diiringi juga dengan peningkatan resiko terhadap penyakit tidak menular. Beberapa di antaranya setelah diteliti yaitu berhubungan dengan adanya penuaan, gaya hidup, inflamasi, dan juga pengaruh dari penggunaan ART yang jangka panjang di antara alasan-alasan atau penyebab-penyebab lainnya. On top of that, terdapat juga peningkatan prevalensi overweight dan obesity pada uh, orang dengan HIV karena apabila diberikan antiretroviral treatment, otomatis akan terjadi peningkatan berat badan karena kondisi kesehatan secara menyeluruh yang lebih baik. Jadi terdapat peningkatan berat badan akibat penggunaan ART dan itu secara tidak langsung complicates manajemen dan juga memperburuk uh, resiko-resiko yang berhubungan dengan penyakit kardiometabolik. Next slide, please. Nah, namun pada saat ini terdapat evidence gap yang masih ditemukan sebelum studi ini kami lakukan yang menjadi dasar dari pembentukan studi ini, yaitu hingga hingga waktu tersebut
studi-studi yang sudah publish biasanya hanya menghubungkan antara penggunaan satu single ART, misalnya salah satu jenis obat, dengan satu jenis cardiometabolic outcome. Misalnya dolutegravir dengan hipertensi, dolutegravir dengan diabetes, dan seperti itu contoh lainnya. Namun juga tidak ada perbandingan yang komprehensif di antara drug classes yang menyeluruh. Jadi drug classes seperti kita tahu ada beberapa, yang paling populer itu ada 4, dan dari 4 drug classes untuk HIV ini, NRTI, NRTI, PI, dan INSTI ini tidak ada yang telah melakukan perbandingan di antara 4 kelompok obat ini untuk dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap resiko kardiometabolik. Dan selain itu juga, bukti-bukti ilmiah dari negara dengan resource limited settings itu juga masih kurang. Kebanyakan studi didapatkan dari negara-negara maju seperti Amerika dan negara-negara di Eropa Barat. Namun, seperti kita tahu, beban HIV ini sangat tinggi di negara-negara yang masih low middle income countries seperti negara-negara di Sub-Saharan Afrika. Next slide, please. Yeah, so today I will take you through 2 pieces of my work. Yang pertama yaitu systematic review and meta-analysis. Di sini saya akan membagikan hasil systematically examine analysis of the effects of specific ART regimens on metabolic outcomes and its temporal trends. Jadi kita akan melihat bagaimana seiring dengan perjalanan waktu, resiko dari metabolic outcomes itu berubah. Dan juga yang kedua, saya akan membagikan bukti dari Malawi, di mana research project untuk postdoctoral fellowship saya dilakukan. Di situ saya akan membagikan hasil evaluasi terkait incidence dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan incidence dari hipertensi dan perubahan berat badan setelah transisi obat HIV atau ART menuju dolutegravir. Dolutegravir atau di sini disingkat sebagai DTG. DTG adalah obat terbaru untuk HIV yang paling baru diadopsi oleh Malawi dan negara-negara lain di Sub-Saharan Afrika untuk diberikan kepada pasien dengan HIV. Next slide, please. Jadi yang pertama, saya akan membawa Bapak Ibu untuk kita membahas bersama hasil dari systematic review dan meta-analisis yang telah kami lakukan. Jadi kami melakukan meta-analisis dan systematic review ini mengikuti protokol yang telah kami registrasi sebelumnya, yang telah kami registrasi di Prospero. Di sini kami ingin melihat, seperti yang tadi sempat saya sampaikan, hubungan pada ART regimen yang berbeda dengan cardiometabolic complication pada dewasa yang mengidap HIV. Tapi di meta-analisis yang akan saya bagikan pada hari ini, saya akan berfokus pada metabolic outcomes-nya, jadi tidak mengikuti cardiovascular-nya. Next slide, please. Jadi di systematic review dan meta-analisis ini, kami systematically mencari literatur di beberapa database seperti PubMed, EBSCOhost, Web of Science, Procast, WHO Library, dan Global Index Medicus. So we found around 6,827 studies. Di sini kami berfokus pada original quantitative non-randomized observational studies, jadi tidak termasuk diantaranya RCT, karena kami ingin melihat pada observational studies saja. Dan untuk membandingkan ART treated, mereka yang diterapi dengan ART dibandingkan dengan mereka yang belum atau tidak menerima ART karena alasan lain. Tapi biasanya yang belum pernah menerima ART sebelumnya. Jadi 2 kelompok ini dibandingkan. Kemudian untuk outcomes of interest-nya, kami berfokus pada beberapa penyakit metabolik, di antaranya yaitu metabolic syndrome, type 2 diabetes mellitus, impaired fasting glucose, impaired glucose tolerance, dyslipidemia, hyperlipidemia, insulin resistance, visceral adiposity or obesity, lipoatrophy, dan lipodystrophy. Kemudian setelah itu kami melakukan assessment tools menggunakan Robbins untuk risk of bias assessment tools untuk intervention studies, dan juga GRADE untuk quality appraisal. Untuk meta-analisisnya kami mengikuti Cochrane Handbook for Systematic Reviews untuk guiding us for the meta-analysis techniques. And also, in the end, from the 6,827 studies, we included 39, jadi ada 39
penelitian studies yang kami include untuk review, untuk systematic review, dan kemudian 13 diantaranya untuk meta-analisis. Next slide, please. Nah, di sini adalah suatu gambar yang Bapak Ibu bisa lihat. Di sini kami ingin menunjukkan adanya timeline dari tahun di mana ART itu di roll out, di-approve oleh FDA, dibandingkan dengan tahun di mana studi yang kami include melaporkan penggunaan ART tersebut. Jadi yang garisnya putus-putus, dash lines, dash bar di sini menunjukkan the ART rollout, and then the full colored bars showing the year when the included studies reporting drug regimens. Di sini kita bisa lihat penggunaan masing-masing kelompok obat di 4 kelompok obat yang tadi saya sebutkan. Di sini yang paling lama jangka waktunya kita bisa lihat warna warna biru tua, NRTI. NRTI atau Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors ditemukan dari mulai awal studi sampai 2025. Ini menunjukkan bahwa penggunaan NRTI memang dipakai sesuai rekomendasi WHO sebagai dual backbone untuk terapi HIV, dan di mana setelah itu harus ditambah dengan obat aktif ketiga, regimen ketiga. Ya, pilihan antara NRTI, PI, atau INSTI. Kemudian kita bisa lihat juga yang selanjutnya ada NNRTI atau warna hijau di sini. Dia pertama kali muncul pada tahun 2000-an, 2014-an, ya 2011 hingga 2025. Kemudian setelah itu ada juga PI yang muncul lebih awal tahun 1998 pada warna merah. Kemudian yang paling baru yaitu INSTI, INSTI pada warna ungu, baru pertama kali muncul pada tahun 2017. Dilaporkan pertama kali di studi yang kami include. Dan di sini kita bisa lihat INSTI adalah obat yang paling baru di roll out oleh FDA, dan juga yang paling baru dilaporkan oleh studi-studi yang kami include, yang dimana di dalam satu kategori INSTI ini adalah juga dolutegravir yang nanti menjadi obat yang kita teliti untuk studi kedua. Next slide, please. Selanjutnya, saya ingin menunjukkan adanya heat map. Di sini kami mendevelop heat map ini untuk membantu penentuan studi-studi mana, outcome mana, dan kombinasi ART mana yang akan kami include untuk penelitian meta-analisis. Apakah ada yang bisa dimasukkan untuk meta-analisis atau semuanya sebagai narrative review. Mengikuti Cochrane Guideline for Systematic Review, di situ ditulis bahwa kita bisa melakukan meta-analisis apabila dilaporkan at least two different studies that can be meaningfully pooled. Jadi 2 atau lebih penelitian yang bisa di-pool secara bermakna. Dan di sini heatmap ini menunjukkan mana-mana saja outcome. Di x-axis kita bisa melihat adanya metabolic outcome yang berbeda, dyslipidemia, impaired fasting glucose, impaired glucose tolerance, kemudian metabolic syndrome yang di-define menggunakan kriteria diagnosis yang berbeda, IDF, ATP2, ATP3, kemudian yang terakhir diabetes mellitus. Kemudian di y-axis kita bisa melihat ART combination-nya. Di sini ada NRTI digabung dengan the third active regimen PI, ada yang digabung dengan NRTI dan juga INSTI. Kemudian kami memutuskan bahwa dari heatmap ini kami melakukan meta-analisis pada diabetes mellitus dan juga metabolic syndrome karena mereka dilaporkan oleh at least 2 different studies and can be meaningfully pooled. Next slide, please. Ini adalah hasil dari meta-analisis kami. Karena manuskripnya masih under review, jadi mohon juga untuk tidak disebarkan terlebih dahulu. Nanti tentu jika sudah publish akan tersedia secara online. Namun saat ini yang bisa kami bagikan yaitu hasil untuk meta-analisis ini. Yang pertama yang akan saya tampilkan adalah untuk metabolic syndrome, di mana kita bisa lihat adanya peningkatan odds
dari orang dengan HIV yang mendapatkan terapi ART sebesar 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan mereka yang belum mendapatkan ART. Lebih berisiko 2 kali lipat untuk mendapatkan metabolic syndrome setelah penggunaan ART dibandingkan yang tidak menggunakan ART. Dan di sini kami lakukan stratification analysis berdasarkan kriteria diagnosis metabolic syndrome. Yang pertama dengan IDF dan juga dengan ATP3. Dan di sini didapatkan hasil yang relatif mirip, di mana terdapat peningkatan odds pada populasi HIV yang mendapatkan terapi ART. Next slide, please. Kemudian, selanjutnya untuk type 2 diabetes mellitus, di sini juga kita dapatkan peningkatan odds sebesar 63% lebih tinggi untuk pasien HIV yang mendapatkan terapi ART dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan terapi, tidak atau belum mendapatkan terapi ART. Kemudian saat kami lakukan stratification analysis, di sini kami membandingkan antara dua ART combinations, yang pertama dengan NNRTI dan yang kedua dengan INSTI. Kemudian kita lihat bahwa mereka yang menerima obat ART di dalam kombinasinya terdapat INSTI, didapatkan odds atau ya risiko type 2 diabetes mellitus yang lebih tinggi dibandingkan jika mereka mendapatkan terapi kombinasi dengan NRTI. Di sini perbandingannya 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan hanya 54% lebih tinggi untuk NRTI. Ya. Next slide, please. Ya. Jadi dari systematic review dan meta-analisis ini dapat kita simpulkan bahwa terdapat adanya patterns atau pola yang dapat kita lihat dari perkembangan ART di zaman modern ini. Dan mereka yang menerima ART memiliki risiko lebih tinggi untuk mengidap type 2 diabetes mellitus dan metabolic syndrome dibandingkan mereka yang belum mendapatkan ART. Kemudian peningkatan risiko ini juga menggarisbawahi pentingnya rutin metabolic monitoring sebagai bagian yang integral dari HIV care. Jadi selama ini kita bisa lihat bahwa pelayanan untuk penyakit itu masih setidaknya di Malawi yang saya saksikan itu masih sangat berpusat pada case by case. Jadi untuk HIV ada HIV care-nya sendiri, NCD sendiri, kemudian hypertension ada hypertension klinik sendiri, dan mereka tidak integrated secara menyeluruh dan itu menyulitkan pasien untuk mendapatkan layanan yang holistik dan komprehensif. Sehingga dengan adanya penelitian ini semoga dapat membantu untuk menunjukkan betapa pentingnya integrated care untuk pasien-pasien dengan HIV karena adanya peningkatan resiko seperti yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Mungkin next slide please. Selanjutnya saya akan bawakan study evidence from Malawi yang menjadi bagian kedua dari proyek postdoctoral fellowship saya di Jerman. Di sini saya akan membawakan paper yang sudah publish di jurnal AIDS baru saja pada tahun ini, di mana saya dan tim melakukan penelitian untuk mengkuantifikasi insiden dari hypertension, peningkatan blood pressure, dan juga weight change, dan juga determinants-determinansnya setelah switching ART dari sebelumnya ART jenis lain menuju ke dolutegravir. Karena pada tahun 2019, dolutegravir ini obat yang baru saja diadopsi oleh Malawi dan diberikan untuk semua pasien dengan HIV. Dan kami ingin melihat bagaimana impact dari implementasi intervention tersebut. Next slide, please. Ya, jadi sedikit background untuk studi ini. Studi ini sebenarnya sudah kami lakukan sejak tahun 2014, di mana kami mengikuti kurang lebih 1.433 orang dengan HIV yang telah ada di dalam layanan HIV care di Malawi di rumah sakit tersier di Malawi di ibu kotanya itu di Lilongwe. Dan di situ kami mengikuti selama 5 tahun 1.400-an orang dengan HIV ini, di mana mereka saat itu menerima obat kombinasi TLE, tenofovir, efavir, lamivudin. Kemudian di situ juga kami lakukan evaluasi terhadap perubahan
berat badan, dan juga tekanan darah pada beberapa pasien di antaranya yang bisa diikuti hingga 36 bulan atau hingga masa studi yang sudah ditentukan itu berakhir. Dan ini sudah dipublish juga di beberapa penelitian kami sebelumnya. Namun yang menjadi berbeda dan baru pada proyek ini adalah kami mengikuti setelah mereka mendapatkan perubahan obat, yaitu perubahan ART, dirubah di switch dari efavirenz base menjadi dolutegravir base ART pada tahun 2019. Dan kemudian dari 2019 hingga 2023 kami ikuti lagi secara retrospectively cohort data collection-nya. Kemudian kami mengikuti mereka yang masih dalam perawatan setelah terjadinya perubahan ART menuju dolutegravir pada tahun 2019 ini. Jadi kami mengikuti kurang lebih ada 800-an orang partisipan dengan HIV, dan mereka diikuti selama total 36 bulan. 36 bulan itu kami ikuti dengan beberapa time points yang berbeda untuk pengukuran outcomes. Jadi yang pertama ada bulan ke-0 atau baseline, kemudian ada bulan pertama, bulan ketiga, bulan ke-6, kemudian 6 bulan setelahnya, setiap 6 bulan diulang hingga bulan ke-36. Jadi in total kami mengobservasi orang dengan cohort HIV ini sebanyak 9 kali. Kemudian pada pengulangan 9 kali itu kami mengukur blood pressure dan juga body weight, dan juga faktor-faktor yang secara hipotesis kami berpengaruh terhadap peningkatan kedua outcome tersebut. Next slide please. Ya, jadi sesuai yang tadi saya sampaikan, sempat saya sampaikan sedikit. Jadi kami menggunakan retrospective cohort design, di mana kami menggunakan electronic medical record system dan data dari body weight dan juga blood pressure kami ikuti pada mereka yang masih dalam perawatan HIV dan mendapatkan dolutegravir. Kemudian kami melakukan descriptive analysis untuk membandingkan incident hypertension sebelum, saat, dan juga sesudah treatment switch menuju dolutegravir. Setelah itu kami melakukan pemodelan pada berat badan dan juga systolic blood pressure over time menggunakan interrupted time series design untuk dan kami juga adjusting the analysis, the models berdasarkan umur dan juga usia. Setelah itu kami menggunakan definisi incident hypertension, yaitu merupakan office blood pressure lebih dari atau sama dengan 140/90 mm mercury, menggunakan 2 pengukuran atau lebih pada 2 kunjungan atau lebih. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Untuk rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu di sini yang mungkin pernah mendengarkan interrupted time series analisis, di sini saya hanya ingin menyampaikan dan mengingatkan, memberikan ingatan sedikit dan juga pengetahuan baru bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang belum pernah mendengar. Jadi interrupted time series analysis ini adalah merupakan salah satu bentuk quasi experimental study design, di mana quasi experimental study design itu adalah suatu desain analisis. Kita ingin melihat adanya pengaruh atau impact dari suatu intervensi atau paparan atau exposure pada 2 kelompok yang berbeda, yang mendapatkan dan yang tidak mendapatkan suatu perlakuan atau pengaruh paparan tersebut. Namun, sesuai yang kita tahu, tentu saja gold standarnya adalah RCT. Tapi RCT itu tidak bisa dilakukan pada banyak kasus karena adanya masalah etik dan juga visibility. Maka dilakukan ada yang namanya quasi experimental study design, salah satunya adalah interrupted time series analysis. Pada interrupted time series analysis, di x-axis adalah waktu, dan juga forcing variable-nya adalah penggunaan atau implementasi dari intervensi itu sendiri. Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana efek dari atau impact dari penggunaan suatu intervensi atau implementasi sebuah intervensi terhadap suatu periode sebelum intervensi itu diimplementasi
saat intervensi itu diimplementasi dan juga sesudah intervensi itu diimplementasikan. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya ingin berbagi terkait dengan hasil deskriptif analisis yang kami lakukan. Di sini kita bisa melihat adanya body weight, systolic blood pressure, perubahan dari body weight, systolic blood pressure, dan juga angka insiden hipertensif pada pasien dengan HIV sebelum dilakukan treatment switch pada tahun 2019, saat dilakukan dan juga sesudah treatment itu di switch ke dolutegravir pada 3 kolom yang berbeda. Di sini kita bisa lihat bahwa peningkatan systolic blood pressure dan juga terdapat higher risk for incident hypertension pada mereka yang melakukan switch atau menerima obat baru yaitu dolutegravir dibandingkan saat mereka mendapatkan regimen obat jenis sebelumnya. Dan ini konsisten pada semua jenis kelamin, jadi tidak hanya eviden pada salah satu jenis kelamin saja. Next slide, please. Dan di sini kita bisa lihat adanya hasil analisis dari interrupted time series analysis kami. Di sini untuk garis putus-putus pada yang vertikal itu menunjukkan waktu di mana terjadi switch ERT dari efavirenz menuju dolutegravir pada tahun 2019. Kemudian minus itu ke kiri untuk dilakukan, kita bisa melihat 500 hari sebelum terjadinya switch dan seterusnya, dan yang positif itu sesudah dilakukannya switch pada x-axis. Kemudian pada y-axis kita bisa melihat perbedaan antara yang pertama di sebelah kiri adalah berat badan dan yang sebelah kanan adalah systolic blood pressure. Di sini kita bisa lihat bahwa secara kasat mata terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada grafik yang sebelah kanan, di mana pada perubahan systolic blood pressure itu kita lihat peningkatan systolic blood pressure-nya cukup prominent ya, cukup terlihat dengan kasat mata pada periode setelah dilakukannya treatment switch. Namun saat kita lakukan penelitian lebih dalam lagi, tidak hanya secara visual, namun juga dari hasil analisis itu sendiri, jadi kami mendapatkan bahwa perubahan berat badan pada semua pasien dengan obat apapun terjadi sebesar 1,2 kg per tahun. Jadi dari kohort yang kami teliti pada periode 36 bulan sesudah dan 36 bulan sebelum dilakukannya switch ini, kami mendapatkan perubahan berat badan pada pasien itu selalu terjadi dan sebesar 1,2 kg per tahun. Namun, setelah terjadi perubahan treatment menuju dolutegravir di tahun 2019 dan seterusnya, perubahan berat itu menjadi sangat tidak signifikan. Jadi perubahan berat badan itu menjadi lebih kecil, hanya sekitar 30 gram per tahun. Meskipun masih ada perubahan berat badan, namun dari penelitian kami didapatkan bahwa hasil tersebut tidak sebesar pada saat menggunakan obat lain. Kemudian yang kedua, pada figur yang kedua, saat kami teliti lebih lanjut, perubahan systolic blood pressure pada keseluruhan kelompok kohort yang kami teliti itu sebesar 0,3 mm merkuri saja per tahun. Namun, saat mereka menggunakan atau menerima obat dolutegravir, perubahan pada systolic blood pressure itu sebesar 2,6 mm merkuri per tahun. Jadi kita bisa bandingkan bahwa peningkatan systolic blood pressure di sini lebih tinggi setelah penggunaan obat dolutegravir. Next slide, please. Untuk menutup studi ini, jadi in summary kita bisa simpulkan bahwa peningkatan blood pressure dan juga incident hypertension di sini berhubungan erat dengan perubahan ERT, perubahan regimen ERT dari yang sebelumnya TLE, tenofovir lamivudin efavirenz, menjadi tenofovir lamivudin dolutegravir atau kombinasi yang
yang terdapat dolutegravir di dalamnya. Dan weight gain atau peningkatan berat badan sendiri lebih mendominasi pada penggunaan regimen obat yang sebelumnya, yaitu TLE. Dan di sini kita bisa lihat bahwa uh, dunia kesehatan harus lebih fokus terhadap pengendalian tekanan darah, irrespective of perubahan berat badan. Karena ternyata yang selama ini kita tahu bahwa peningkatan tekanan darah itu berhubungan erat dengan peningkatan berat badan yang normal dialami oleh pasien-pasien dengan HIV setelah mendapatkan obat. Namun ternyata tekanan darah ini irrespective dari weight change, dan kita harus lebih hati-hati dan lebih waspada terhadap peningkatan tekanan darah meskipun tidak terjadi peningkatan berat badan yang berarti. Dan di sini kita juga bisa simpulkan bahwa inisiasi antihipertensif drug atau obat antihipertensi pada HIV treatment center ini sangat penting karena dapat membantu mengurangi beban dari hipertensi itu sendiri, yang merupakan secara ada atau tidaknya berat badan akan menjadi lebih buruk pada pasien-pasien dengan HIV karena terjadinya perubahan fisiologi pada tubuh dan chronic inflammation pada tubuh. Dan di sini global conversation on HIV care must not only focus on viral suppression, but also on long-term health outcomes. Jadi diskusi-diskusi selama ini, penelitian-penelitian terhadap HIV, kita harus berubah tidak hanya fokus pada pengurangan dari viral load dari pasien itu setelah penggunaan obat HIV, namun juga bagaimana dampak dari treatment itu sendiri terhadap long-term health outcomes, termasuk diantaranya adalah cardiometabolic outcomes. Sekali lagi, saya ingin sampaikan bahwa di sini kita tidak ingin menunjukkan bahwa obat HIV itu tidak aman atau tidak boleh dilakukan penggunaannya lagi, karena itu akan sangat bahaya apabila pasien memutus obatnya sewaktu-waktu, karena itu akan sangat berdampak pada health outcomes in general. Namun juga di sini kita hanya ingin menunjukkan bahwa saat kita melakukan manajemen HIV, ternyata banyak sekali faktor-faktor lain yang juga perlu ikut dipertimbangkan, yaitu kesehatan secara menyeluruh jangka panjang dari treatment itu sendiri. Next slide, please. Ya, jadi kita sudah sampai di penghujung dari presentasi saya hari ini. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Fakultas Kedokteran 11 Maret, Universitas 11 Maret, Dr. Fitri, Dr. Ari, Profesor Ari, Dr. Fitri, dan juga Dr. Erindra atas undangannya untuk menghadirkan, untuk mempresentasikan beberapa research project saya di Jerman. Dan juga di sini saya tuliskan research collaborator saya untuk project ini. Dari Malawi ada Lighthouse Clinic, kemudian dari Heidelberg, dari Cologne, dan juga scientific dan financial funders untuk proyek ini. Dan di sini saya sampaikan juga ada foto dari klinik HIV di Malawi, di mana studi ini dilakukan. Ya, next slide please. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Atas kurangnya saya mohon maaf. Di sini saya tampilkan ada alamat email. Jika Bapak Ibu ingin komunikasi lebih lanjut, mohon tidak segan untuk menuliskan saya email, dan juga kita bisa mengeksplor kemungkinan kolaborasi di masa mendatang. Terima kasih banyak, Mbak Akwartuti, saya kembalikan. Siap, terima kasih Dr. Melani atas penyampaian materinya. Ini sangat menarik buat saya pribadi dan pasti buat teman-teman, apalagi yang baru memulai bisa skripsinya, tesis atau disertasinya. Ya, saya mengundang teman-teman jika ada yang ingin berdiskusi baik terkait dengan materi Dr. Melani secara umum ataupun punya keresahan khusus mungkin yang sama topiknya, mau sama teman-teman. Sebelum saya juga mau bertanya Dr. Melani, moderatornya juga banyak pertanyaan gitu ya dalam hidupnya. Ya, monggo teman-teman ada yang mau raise hand untuk bertanya langsung. Ya, sambil menunggu yang raise hand, saya ingin bertanya ini Dr. Melani. Terkait yang pertama, yang systematic review yang pertama, artikel pertama.
Kalau untuk isi, karena ini masih under review gitu kan ya, jadi saya tidak akan mengomentari terlalu banyak. Saya cuma ingin tahu ini dok, karena kan di UNS juga memang mensyaratkan kami menguasai pembuatan systematic review dan juga meta analisis gitu. Nah, basic standarnya kan bikin meta ya forest plot, mungkin ada funnel plot, sudah dua itu gitu kan. Nah, untuk yang tadi kan banyak sekali grafik-grafik yang menarik dan lain sebagainya. Nah, itu kalau boleh di-sharing, bagaimana cara kita menentukan penggunaan aplikasi apa untuk membuat systematic review kita ini menarik gitu, Dok. Monggo, Dok. Ya, itu mungkin dari saya, Dok. Terima kasih banyak Mbak Akwartuti atas pertanyaannya. Sebetulnya dari pembuatan grafik yang tadi saya tunjukkan itu semuanya dibuat menggunakan aplikasi atau software R. Jadi semuanya menggunakan R, baik dari heatmap dan juga dari timeline, forest plot, funnel plot itu semuanya juga menggunakan R. Kemudian untuk penentuan kira-kira figur apa yang penting untuk dimasukkan ke dalam meta analisis, tentu yang wajib ada itu adalah forest plot untuk meta analisis itu sendiri, kemudian juga funnel plot untuk publication bias-nya. Jadi untuk publication bias kita tahu bisa dilakukan secara visual inspection menggunakan funnel plot atau dan juga bukan atau. Jadi harus keduanya ini dilakukan menggunakan analisis secara kuantitatif menggunakan Eggers test dan banyak metode-metode lain yang bisa dilakukan selain funnel plot. Dan itu hukumnya wajib untuk melihat apakah ada potensi dari publication bias dari studi-studi yang kita include. Kemudian selanjutnya adalah risk of bias assessment. Jadi apabila kita menggunakan ROB yang macam-macam itu ada Robbins E, ada Robbins E, ada ya macam-macam tergantung dari jenis exposure yang kita amati, apakah itu exposure ataukah itu intervention, dan kemudian kita juga bisa lihat dan juga berdasarkan dari study design dari studi-studi yang kita include ya tentunya. Itu kalau misalnya kita pakai Robbins, itu mereka ada grafik yang mereka persiapkan juga. Jadi ada web app-nya, web app based di Robbins itu kita bisa mungkin Mbak Akwartuti juga pernah lihat. Jadi ada tabel di mana yang paling kiri itu kolomnya adalah studinya, kemudian kolom-kolom selanjutnya itu ada 7 poin, kemudian nanti di masing-masing sel itu ada warna hijau, merah, kuning, itu untuk menunjukkan risk of bias dari masing-masing studi. Dan itu juga figur yang bisa kita masukkan untuk paper kita. Tapi biasanya hal tersebut yang tadi figur tabel untuk Robbins ini dimasukkan di supplementary file karena terlalu panjang biasanya. Kemudian yang tadi heat map dan juga timeline yang saya tunjukkan itu sebenarnya tujuan awal pembuatannya bukan untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa kami bisa menggunakan R untuk membuat figur. Jadi tujuannya tentu bukan itu, tapi tujuannya adalah untuk kami sendiri bisa menentukan mana studi-studi yang penting untuk dimasukkan sebagai meta-analisis, yang bisa dimasukkan untuk meta-analisis, dan juga mana saja kombinasi dari obat HIV tadi yang bisa kita lihat trennya over time. Jadi sesuai perkembangan waktu, apakah ada tren yang bisa kita amati. Karena dasarnya epidemiologi sendiri kan kita ingin melihat perubahan patterns atau pola over time. Jadi di situ poinnya. Ya. Semoga Ya, menjawab, terima Mbak. kasih. Siap, menjawab dok. Yang tadi berarti memang di sini kan mentok saya baru mempelajari sampai stata ini dok. R belum Oh menyentuh ya, gitu. Kemarin ya. emang promotornya sempat bilang coba pelajari R agak lebih menarik katanya gitu kan. Cuma kan kami di Indonesia belum familiar. Berarti ini salah satu ilmu juga Iya. rekan-rekan. Kita harus segera beralih ya dan juga apa ya memperbanyak khazanah penggunaan aplikasi kita gitu. Terima kasih Dokter Melani. Ini sudah ada dua pertanyaan dok di kolom chat Mhm. dari Pak Gonggo. Beliau adalah alumni dari S3 IKM. Monggo Pak Gonggo mau bertanya langsung atau saya bacakan Pak? Mungkin saya bacakan dulu. Pertanyaannya adalah, apakah dengan hasil penelitian di Malawi, ada perubahan kebijakan pelayanan terpadu untuk pasien HIV/AIDS dan perubahan kebijakan penggunaan jenis obat ART
dari TLE ke jenis yang terkini? Monggo, Dok. Terima kasih Dr. Gonggo atas pertanyaannya. Jadi berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan memang terdapat ada perubahan kebijakan pelayanan setidaknya di klinik di rumah sakit tersier di mana penelitian ini dilakukan. Jadi pengukuran berat badan dan juga systolic blood pressure, kemudian terdapat juga pengukuran pengumpulan sampel urin untuk dilakukan perhitungan dari creatinine level, kemudian nanti juga dihitung eGFR untuk melihat fungsi ginjal, itu juga dilakukan secara lebih rutin untuk melihat apakah ada efek samping lebih lanjut dari penggunaan obat dolutegravir dari TLE atau ke TLD tadi. Dan untuk perubahan kebijakan penggunaan jenis obat ERT dari TLE ke jenis yang terkini, ini penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan perubahan kebijakan terhadap penggunaan jenis obat karena tentu standarnya adalah menggunakan standar WHO untuk penentuan regimen apa yang dari studi-studi besar itu sudah dilaporkan lebih bermanfaat untuk pasien dengan HIV. Meskipun terdapat efek samping seperti yang tadi atau efek jangka panjang seperti yang tadi kita sudah bahas, itu benefitnya atau keuntungannya lebih besar dibandingkan kerugian dari perubahan dibandingkan apabila dilakukan perubahan ke jenis obat lain. Karena hingga saat ini belum ada lagi jenis obat baru yang diterapkan untuk digunakan untuk untuk pasien-pasien dengan HIV yang bisa menyeimbangkan antara manfaat dan kerugiannya. Namun ada yang ingin saya bagikan secara singkat. Tentu Bapak Ibu tahu bahwa terdapat kemarin negara adidaya Amerika Serikat melakukan beberapa perubahan pada HIV care dan juga support bantuan terhadap negara-negara yang mendapatkan donor dan termasuk Malawi diantaranya itu sangat terdampak terhadap HIV care ini. Jadi kemarin HIV care-nya itu sempat terputus untuk beberapa waktu dan itu cukup sangat berdampak terhadap para pasien dan juga staf-staf peneliti dan klinisi di sana. Dan saat ini meskipun sudah dilanjutkan lagi, namun akibat pemutusan yang sangat mendadak itu terjadi, jadi mereka masih catch up dengan yang sebelum-sebelumnya dan itu juga sangat mempengaruhi dari kebijakan pelayanan untuk HIV/AIDS di Malawi. Ya, terima kasih pertanyaannya, semoga menjawab. Siap, terima kasih Dr. Melani. Ini sudah ada feedback dari Pak Gonggo. Terima kasih pencerahannya, katanya Dr. Melani. Iya, mungkin biasanya Pak Gonggo open kamera dan juga open mic ini. Apakah sedang berhalangan? Biasanya beliau selalu bersemangat dan juga bisa interaktif. Cuma di sini juga cukup interaktif ini. Baiklah, dokter, ada lagi pertanyaan ini dok dari Bapak Hoti Budin. Ya, Pak Hoti Budin, ingin bertanya langsung atau saya bacakan, Pak? Sebentar saya cek terlebih dahulu. Oh, sepertinya akan saya bacakan karena videonya tertutup. Nah, Pak Hoti Budin menanyakan waktu COVID-19 lalu, dok, beliau terkejut bahwa virus COVID-19 ketika virus COVID-19 berbagai reseptor yang sama dengan hipertensi, yaitu ACE2. Nah, saya ingin mengetahui lebih jauh, sejauh ini bagaimana virus-virus dapat berhubungan atau berkaitan dengan NCD melalui mekanisme atau titik apa saja. Seperti itu, monggo dok. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Kotibudin. Mohon maaf, ini di luar dari scope of my expertise. Jadi saya tidak mengetahui tentang virologi dan juga tentang farmakologi lebih lanjut. Di sini saya pure hanya seorang epidemiologis dan ya ini saya topik lain yang saya bisa jawab. Mohon maaf sebelumnya. Siap, ini memang lebih ini ya dok ya, lebih orang selain virologi biasanya orang-orang yang memang laboran sekali ya. Kalau kami memang tipikal-tipikal yang sudah apply ke manusia, kita cek gitu ada hubungan antara ini dengan ini untuk lebih dalam sel-selnya kita berikan kepada expert yang lain. Oke, mungkin ini satu pertanyaan terakhir dok, atau mungkin nanti teman-teman jika waktu masih ada kalau ada yang ingin raise hand boleh. Dok, dengan metode ITS, ini pertanyaannya dari Pak Zulf atau Ibu ini ya.
Zukhrufa D5 Majid, sepertinya Ibu ini ingin bertanya, dengan metode ITS, bagaimana cara menyingkirkan kemungkinan bahwa peningkatan insiden hipertensi ini bukan hanya karena switching ke dolutegravir, tapi ada faktor atau intervensi atau kebijakan lain yang interfere atau berhubungan pada waktu tersebut. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaan yang sangat menarik, Bapak atau Ibu Zukrufa. Mohon maaf jika terdapat salah penyebutan. Jadi untuk metode ITS atau quasi experimental study design lainnya, biasanya sebelum dilakukan analisis, pada saat dilakukan study design, di situ juga kita lakukan pembuatan grafik DAG atau Directed Acyclic Graphic, di mana kita bisa melihat kira-kira faktor-faktor apa saja, intervensi atau kebijakan lain apa saja yang kira-kira bisa mempengaruhi atau bahasa Indonesianya confound, atau dia bisa menjadi mediator dari suatu luaran atau outcome. Dan di situ dari study design itu kita bisa coba singkirkan kemungkinan adanya uh, alasan lain yang yang ikut menyumbang terhadap dampak dari intervensi yang kita amati. Dan di situ juga dari grafik yang membantu kita untuk melihat kira-kira faktor-faktor apa saja yang kira-kira bisa meracau atau meng-confound dari hasil analisis kita, tentu kita akan lakukan adjustment. Kita bisa kontrol faktor-faktor tersebut jika datanya ada. Jadi kita bisa kontrol pada analisis regression kita, uh, dan kita bisa juga lakukan stratifikasi analisis jika memang efeknya terlalu besar pada saat kita kontrol. Kemudian tentu kita tidak bisa pungkiri bahwa pada analisis apapun tidak ada penelitian yang sempurna, selalu ada yang namanya residual confounding, dan itu tentu akan menjadi limitasi dari penelitian kita. Tapi yang paling ingin saya tekankan adalah pada saat study design, itu kita harus benar-benar membaca literatur, kira-kira pada waktu yang bersamaan, itu harus kita lihat apa saja faktor-faktor kebijakan atau intervensi lain yang kira-kira bisa interfere pada waktu yang sama dengan observation period kita. Terima kasih. Semoga menjawab. Iya, bagaimana Ibu, atau Ibu kayaknya Ibu Zukhrufa masih juga agak sedikit khawatir salah penyebutan Ibu D5 ya, kalau enggak ini lebih mudah penyebutannya. Bagaimana? Oke, sudah, terima kasih atas pencerahannya Dok, katanya seperti itu. Baiklah, Bapak Ibu, tentunya masih banyak ini, kalau ingin satu persatu mungkin diberikan kesempatan, sebenarnya pasti ingin bertanya, hanya mungkin belum terfikir ya. Tapi nanti tentunya tadi Dokter Melani juga sudah memberikan kontak beliau, jadi membuka penuh untuk diskusi. Apakah itu mungkin nanti melalui email ya, tadi sudah disampaikan, dan juga nanti mungkin ada kesempatan lain ya dokter ya, bisa lagi Zoom atau mungkin nanti malah pulang ke Indonesia, atau belum rencana pulang ini dok? Ada rencana lagi kembali? Untuk liburan mungkin tahun Oh, depan atau 2 tahun lagi, Mbak. 2 tahun lagi insya Allah ya, berarti nanti Iya. ada kesempatan untuk mungkin kita bisa bertemu secara langsung lagi seperti tahun 2024 awal itu ya, dulu waktu saya kuliah perdana juga dengan Dokter Melani. Ya, terima kasih Dokter Melani atas sharingnya. Mungkin waktu yang juga harus memisahkan kita, tapi tentunya kami dan teman-teman di sini banyak sekali, ada yang dari S1, S2, S3, bahkan alumni sangat antusias hadir, mungkin akan berlanjut untuk diskusi, mau via email ataupun yang lainnya. Dan ini adalah bentuk apresiasi kami. Mohon panitia boleh di-sharekan. Iya, ini nanti dikirim via email ya dokter, karena kalau ke Jerman saya takut nyasar. Mentok-mentok saya cuma bisa naik pesawat deket-deket aja, ASEAN aja gitu. Ke mana, ke Jerman belum berani ya, takut nyasar. Ini kalau Dokter Fitri sama Prof. Ari mungkin nanti akan kembali. Ini akan kami kirimkan via email mungkin, atau ini belum nampak. Boleh mungkin diulangin lagi teman-teman untuk sertifikat yang akan dikirimkan ke Dokter Melani selaku pemateri, dan untuk rekan-rekan yang sudah bergabung pada sore hari ini dari tadi siang, ada link presensi yang sudah saya berikan di chat
boleh diklik dan juga nanti dikirimkan juga oleh panitia sertifikatnya melalui email. Jika ada yang belum mendapatkan, boleh menghubungi kami di Hima S3 IKM atau secara pribadi boleh. Ada saya, ada Mbak Siti Maratul, ada juga nanti Mas Ali atau teman-teman yang memang masih mahasiswa aktif di S3 IKM. Nanti akan segera kami tindak lanjuti. Ya, mungkin belum ini Mbak Ara. Nah, ya ini sudah nampak. Dr. Melani mohon diterima sertifikat yang dikirimkan dan sudah juga ditandatangani. Salam dari Profesor Eti selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan juga Dr. Arsita Eka Prasetyawati dan selaku Kepala Bagian IKM dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Terima kasih banyak. Mohon untuk disalamkan kembali ke Prof. Eti dan Dr. Ersita. Siap. Terima kasih Dr. Melani sekali lagi dan semoga dilanjutkan hari karena ini baru awal hari ya Dok ya di Jerman jadi masih panjang ini masih pagi kalau kami ini sudah mendekati weekend jadi Bapak Ibu terutama yang ibu-ibu sudah banyak sekali mungkin kegiatan di belakang yang sudah menanti begitu. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati dan juga Dr. Melani. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Pada kesempatan sore hari ini, kita sudah sama-sama belajar dan tentunya akan masih terus belajar terkait dengan interdisciplinary insight on NCD, di mana di sini juga berkaitan dengan salah satu penyakit menularnya yaitu HIV. Dan teman-teman semuanya mungkin bisa melanjutkan aktivitas ataupun bisa melanjutkan kegiatan setelah hari ini. Namun terakhir saya minta foto bersama lagi ya. Jadi dibuka dulu kameranya dengan Dr. Melani juga ini sudah masih ready di ruangan Zoom. Iya boleh Bapak Ibu ini luar biasa masih semangat. Ayo yang muda-muda adik-adik dibuka. Ini saya masih lihat ini adik-adik avatarnya banyak sekali. Tuh ada Pak Gonggo sudah buka. Pak Dr. Gonggo, di sini ada teman-teman saya, ada Ibu Rizka Rosita. Halo Ibu, di sini juga ada teman-teman dari IKA dari Pascasarjana. Ini juga ya, kalau S02 ini biasanya kode-kode Pascasarjana. Baik, kita buka. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3, tersenyum. Iya, oh ya Mbak Anissa dikasih love, luar biasa. Lanjut slide berikutnya. Nah ini juga masih banyak teman-teman. Nah ini juga ada yang sedang menunggu wisuda ini dok. Mahasiswa dan juga tim researchnya ini ada Prof. Aris, ada Zulhan, ada Dr. Kenneth juga. Ya, 1, 2, 3 senyum teman-teman. Iya, terima kasih kepada rekan-rekan. Di sini juga saya lihat ada yang dari perjalanan. Ini Mbak Dina tetap on kamera, luar biasa sekali. Ya, apresiasi sangat tinggi kami haturkan kepada para peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya selaku mewakili panitia, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa bertemu lagi di International Guest Lecture berikutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Terima kasih selamat semuanya. pagi Dr. Melani. Terima kasih. Terima kasih. Ya, teman-teman yang belum mengisi presensi, boleh diisi presensinya. Nanti akan kita tindak lanjuti untuk sertifikatnya.